Pernah nggak sih ngerasa tenggelam di antara lautan tab sama file pas lagi ngerjain proyek gede? Kita semua pasti pernah ngalamin. Tapi ada loh caranya buat mengubah kekacauan digital itu jadi sebuah kekuatan. Yuk kita mulai perjalanan buat jadi seorang power user sejati dan mengubah perangkat kita jadi mesin produktivitas. Siap? Mari kita mulai. Oke, coba kita bayangin satu skenario yang nyata banget. Kenalin nih, Sandra, seorang ketua OSIS yang super sibuk. Dia dapat tugas besar, riset, nulis sampai presentasi program kerja. Kebayang nggak tumpukan referensi, draft yang nggak kehitung, dan presentasi yang harus kelihatan sempurna? Wah, ini sih resep jitu buat stres ya kan? Nah, ini dia realitanya. Kekacauan digital yang dihadapi Sandra, dan mungkin Anda juga. Grup chat yang isinya nggak ada habisnya, sumber riset yang bikin pusing, format dokumen manual yang makan waktu, dan file-file yang kesebar di mana-mana. Ini tuh bukan cuma nggak efisien, tapi benar-benar nguras energi kita. Sekarang, waktunya kita lakukan upgrade digital. Kita mulai dari fondasi yang paling penting, komunikasi. Soalnya, proyek yang hebat itu selalu dimulai dari komunikasi yang hebat juga. Dan semua itu dimulai dengan memilih alat yang paling tepat. Milih alat yang pas itu kuncinya. WhatsApp cocok banget buat koordinasi harian yang cepat dan nggak formal. Kalau Google Meet, nah, karena terintegrasi sama ekosistem Google, ini pas banget buat kolaborasi di kelas. Tapi kalau butuh fitur canggih kayak breakout rooms buat diskusi kelompok yang lebih serius, Zoom juaranya. Jadi pilihlah sesuai kebutuhan tim Anda. Aturan-aturan simpel ini nih yang jadi pembeda antara amatir dan profesional. Matikan mikrofon kalau lagi nggak ngomong. Minta izin sebelum share screen, ini bukan sekedar etika, tapi kunci biar rapat jadi efisien dan kita saling menghargai. Hal-hal kecil kayak gini dampaknya besar loh. Oke, komunikasi tim Sandra sekarang udah lancar jaya. Tapi dia butuh amunisi, informasi yang bisa dipercaya. Dan itu artinya kita harus mencari dengan cara yang lebih cerdas, bukan cuma lebih lama. Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita menekan tombol Enter? Di balik layar, mesin pencari kayak Google itu menjelajahi triliunan halaman web, mengindeksnya, lalu menyajikannya buat kita dalam sekejap. Paham soal ini adalah langkah pertama untuk bisa menguasainya. Riset yang efektif itu bukan sekali tembak langsung kena. Ini adalah sebuah proses. Mulai dari yang umum dulu, lalu persempit dengan detail yang lebih spesifik, dan terakhir pakai senjata rahasia buat dapetin hasil yang super presisi. Nah ini dia, senjata rahasianya. Pakai tanda kutip buat cari frasa yang spesifik. Pakai file type buat nemuin laporan PDF atau presentasi PPT. Pakai cite buat nyaring sumber, misalnya dari situs pemerintah atau universitas aja. Dan tanda minus buat ngebuang hasil yang nggak relevan. Dengan ini, Anda jadi kayak detektif digital. Lihat deh gimana semua ini bekerja kalau digabungin. Query ini secara spesifik mencari dokumen PDF dari situs pemerintah tentang berpikir komputasional, sambil mengabaikan semua hasil yang ada kata gamenya, dan membatasi pencarian cuma di beberapa tahun terakhir. Ini baru namanya pencarian presisi. Riset udah di tangan. Sekarang, saatnya mengubah data-data itu jadi dokumen yang profesional, tanpa harus kerja manual yang buang-buang waktu. Yuk kita ngobrolin soal otomatisasi. Mail merge ini beneran pahlawan tanpa tanda jasa. Coba bayangin harus bikin 500 sertifikat dengan nama yang beda-beda. Daripada ngetik satu-satu, Anda cukup hubungkan data dari Excel ke satu template Word dan biarkan komputer yang kerja. Ini bukan cuma hemat waktu, tapi juga hemat kewarasan Anda. Udah, jangan lagi ngitung manual. Cukup pakai rumus simpel kayak if, VLOOKUP, dan COUNTIF. Anda bisa secara otomatis mengelompokkan data, mencari informasi, dan meringkas hasil. Ini caranya mengubah spreadsheet Anda jadi asisten pribadi yang cerdas. Dan ini dia, rahasia sebenarnya. Aplikasi-aplikasi ini tuh bukan pulau yang terpisah-pisah. Kekuatan sejati mereka baru keluar pas mereka saling terhubung dan bekerja sama. Ini adalah langkah final menuju efisiensi total. Pahami bedanya ya, embedding itu ibarat kita ambil foto. Statis, nggak akan berubah. Kalau linking, itu kayak siaran langsung, dinamis. Dengan linking, setiap kali ada perubahan di data sumber, data yang kita tampilkan di tempat lain bakal otomatis ikut terupdate. Dan begini cara kerjanya dalam praktek. Coba deh, tautkan grafik dari Excel Anda ke PowerPoint dan lihat sendiri keajaibannya.
Setiap kali Anda update data di Excel, grafik di presentasi Anda bakal ikut berubah secara otomatis. Ucapkan selamat tinggal pada ritual copy-paste yang melelahkan. Dengan 4 upgrade ini, komunikasi yang cerdas, pencarian presisi, otomatisasi dokumen, dan alur kerja yang terintegrasi, Sandra bukan cuma berhasil menyelesaikan proyeknya. Dia mengubah kekacauan jadi sebuah mahakarya yang rapi, profesional, dan terorganisir. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana Anda akan menerapkan semua ini? Kekacauan digital itu bukan takdir kok, itu adalah sebuah tantangan. Dan sekarang, Anda sudah punya solusinya. Jadi intinya, ini bukan cuma soal belajar fitur baru, ini tentang mengubah cara kita berpikir. Jadilah lebih strategis, lebih efisien, dan lepaskan kekuatan penuh dari perangkat yang ada di ujung jari Anda. Jadi, proyek apa yang akan jadi mahakarya Anda selanjutnya? Dengan alat dan strategi yang tepat, Anda bukan lagi sekedar pengguna biasa. Anda adalah seorang maestro digital.